Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu proyek ya, sepatu safety ya. Ya, ini sepatu untuk kerja di bagian-bagian proyek atau bagian untuk yang kerja di outdoor ya, atau di luar ruangan. Dan ini di sini kan saya dekat dengan proyek PLTU, jadi banyak sekali jadi orderan-orderan seperti ini yang masuk ke sol sepatu saya, dan saya harus menanganinya semua, entah dari yang ganti outsole, yang menambal bagian yang bolong, entah menjahit ulang bagian-bagian yang sudah terkelupas ya. Dan di sini kasusnya adalah dia sudah seperti ini ya. Nah, sudah lepas ini outsole-nya, terutama yang bagian samping, dan sudah ada bagian yang hilang juga. Ini dia keadaannya, sudah sangat mengenaskan ya untuk bagian yang samping ini. Untuk bagian yang bawah itu masih aman, dan yang satunya itu seperti ini, dia sudah sama ya, tapi ini juga sudah sobek seperti ini. Nah, ini udah ada bagian yang sobek, dan di sini juga sobeknya lebih parah lagi ya, ini ya, sobek lebih parah lagi. Dan ini sama juga ya, mengelupas tuh. Makanya ini minta dijahit, dan ini ya sama. Ini parah juga ya, udah seperti ini. Tuh. Udah parah banget. Dan ini minta dijahit ya. Kalau kasus seperti ini pasti kawan-kawan bingung ya. Kalau saya yang sudah biasa menangani ya biasa ya. Tapi kalau pada biasanya saya kalau menemui kasus yang seperti ini, saya ganti outsole-nya. Tapi kali ini karena yang punya itu minta dijahit, dan paling dia ya, pokoknya intinya buat cuma buat gantian sepatunya ya, maka saya iakan, saya bisa ya, walaupun seperti ini dijahit tetap masih bisa. Oke, kita lanjut di meja pengerjaan, gimana saya menjahitnya dengan sepatu safety yang sudah parah seperti ini. Let's go. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengelem ya. Ini harus dilem ya, ini harus dilem dulu, dan kita juga harus bersihkan dulu di bagian sisi-sisinya ya. Oke, saya memakai lem Loktiti 495 ya. Oke, dan untuk membersihkan ini kita bisa gosok pakai amplas. Kita lanjut mengamplas ya. Ini masih saya amplas. Saya memakai amplas yang tidak terlalu apa ini ya, tidak terlalu kasar ya. Setelah kita amplas seperti ini, kita bersihkan dulu. Setelah itu barulah kita lem ya. Saya memakai Loktiti 495, dan awas ya, mengelem ini harus hati-hati ya. Mengelem ini harus sedikit demi sedikit ya, nggak boleh langsung banyak ya. Mengelemnya itu sedikit dulu ya. Jadi cara mengelemnya adalah sedikit dulu, dilem di bagian bawah dulu. Kalau bawah sudah, atasnya ya sudah cukup segitu. Terus kita tempelkan sekitar berapa detik ya? Sekitar 10 detik lah, 15 detik. Masih 10 detik, kurang 5 detik lagi. 3, 4, 5, sudah 15 detik sudah berlalu. Barulah kita lanjut untuk yang depannya, yang belakangnya. Nah, jadi mengelemnya itu bagian bawah dulu, terus atas ya. Kita tekan selama 15 menit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Udah 15 detik.
Terus kalau kita menemukan kasus yang seperti ini ya, yang sobek seperti ini, kita lem dulu ya, yang bagian sobeknya jangan kita langsung lem ke sama uppernya, jangan, kita lem dulu bagian ini outsolnya ya, kita lem bagian outsolnya dulu. Kalau sudah, barulah kita lem sama uppernya ya, bawah dulu baru atas. Nah, step per stepnya adalah seperti itu. Kita tidak boleh mengelem langsung, dan jangan sampai lemnya melebar keluar sini ya. Jangan sampai lemnya melebar keluar ya. Usahakan lemnya tidak melebar keluar, karena nanti akan membuat tidak bagusnya lem ini, karena lem ini melebar keluar dan nanti akan menjadi seperti putih-putih seperti itu ya, karena mengelemnya itu terlalu banyak dan melebar keluar, hasilnya akan jelek. Oke, ini yang terakhir. Jadi untuk mengelem ini perlu step per step ya. Oke, ini sudah yang terakhir. Dan bagian yang sobek ini juga harus kita lem ya. Bagian yang terlihat sobek ini, sobek dan mangap, harus kita lem juga. Dan kita satukan seperti ini. Tekan selama 15 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah. Dan ini juga harus ditambah ya, karena ini kurang bagus, masih belum pas. Kita tambah biar makin kuat ya. Ini nggak usah dihitung lah, biar dia kering sendiri ya, karena ini sudah tidak ketarik lah maksudnya saya. Oke, dan ini diamkan dulu. Kita lanjut ke bagian yang sampingnya ya. Nah, sebelah sini juga mangap. Nah, itu juga ya, mangap. Ini tadi sudah saya amplas, dan tinggal kita harus mengelemnya ya. Mengelemnya pun sama, step per step ya. Bawah, atas ya. Kalau sudah, tempelkan 15 detik. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Dah, lanjut lagi. Jadi seperti itu terus ya cara mengelemnya. Jangan langsung semua memanjang ya, dan jangan terlalu banyak juga. Jangan sampai lemnya melebar keluar ya. Dan sebelum saya mengelem ini, yang terakhir, kita lihat dulu hasilnya ya, yang ini ya. Ini hasilnya ya, sudah tidak mangap lagi. Ini yang tadi saya lem, barusan yang belum selesai ya. Ini yang tadi ketika saya lem ya. Ini hasilnya juga sudah mengering, dan hasilnya seperti ini ya. Sudah tidak mengelupas lagi ya. Sudah kuat, dan ini juga sudah menempel ya. Sudah menempel, sudah kuat, tapi tidak cukup sampai di situ ya. Karena ini sering dibawa di sekitar apa ya? Dibawa di sekitar yang basah-basah, jadi saya harus menjahitnya juga nanti ya. Nanti lihat cara saya menjahit setelah saya mengelem ya. Saya mengelem biar selesai dulu. Ini kalau sudah selesai nanti saya akan buat jahitan juga di sepatu safety ini ya. Dan untuk menutup bagian yang berlubang seperti ini ya, kita harus menambalnya pakai tambalan apapun ya. Yang penting kita ditambal agar nanti lebih ya, pakai tambalan ini ya.
Nah, kalau ada yang seperti ini bisa ditambal, memakai tambalan terserah lah ya. Intinya pokoknya ditambal. Bentar, ini tidak mau menempel. Mungkin saya akan balik dulu ya, biar ini bisa menempel. Akan saya tambah lemnya lagi. Ya, ini mungkin nanti warnanya akan hitam ya. Ini soalnya kayak ada bekas-bekasnya, apa ya, pokoknya ini kayak ada jamur-jamurnya, jadi dia bahannya agak memutih ya. Oke, setelah penambalan ini selesai, yang ini kita biarkan dulu. Kita lanjut di bagian yang satu, yaitu kita harus menjahit ya. Seperti janji saya tadi, saya harus menjahit bagian sepatu yang tadi sudah saya, ini ya, sudah saya lem ya, bukan tambal. Dan di sini saya akan memakai benang nomor 12 ya. Yang harus kawan-kawan tahu dan harus kawan-kawan ketahui ketika kita menjahit sepatu safety seperti ini yang sudah jebol, kita jangan pernah menjahit semuanya muter, jangan ya. Kita hanya jahit di bagian yang perlu dijahit ya, yaitu di bagian sini ya. Kenapa kok saya memilih agak ke bawah ya? Kenapa saya tidak memilih jahit di atas ya? Karena atas ini bahannya sudah lapuk ya. Bahannya sudah lapuk, makanya saya memilih bagian agak ke bawah. Biar nanti hasilnya lebih kuat ya. Kalau kita kenakan di bahan yang lapuk, nanti bahannya malah akan semakin lapuk ya. Hancur nanti kalau kita jahit. Kenapa? Itulah alasan kenapa saya memilih agak ke bawah, walaupun ini jauh dari jarak ideal ya. Tapi jarak ideal kita sudah tidak mungkin dijahit. Jarak segini sudah tidak mungkin dijahit. Kalau dijahit nanti sepatu ini akan hancur ya. Karena juga ini juga sudah, sepatunya sudah seperti tadi ya kondisinya. Dan saya sarankan untuk agak ke bawah seperti ini. Tapi hasilnya tetap kuat ya. Jadi seperti itu. Caranya adalah di lem dulu, terus dijahit, tapi jangan dijahit di bagian yang, iya betul, jangan di bagian yang kita sudah rapuh bahannya. Harus dipilih di agak ke bawah seperti ini. Dan hanya dijahit di bagian yang mengelupas saja. Tidak perlu muter ya. Dan spasinya jangan terlalu panjang ya. Jadi spasinya seperti segini ya. Jadi ketika ini dipakai lagi, yang bawah itu kena lem dan jahitan, yang atas kena lem ya. Jadi sudah kuat ya. Jaminan kuat. Ini sudah di akhir karena depannya besi.
Jadi saya tidak lanjut ke depannya karena yang tadi mangap juga hanya nyampe sini dan saya akhiri jahitan ini sampai di sini dan hasilnya nanti akan saya perlihatkan ke kawan-kawan semua. Benangnya jangan lupa kita masukkan dulu agar hasilnya rapi. Oke, dan ini adalah hasil jahitannya ya. Tadi sudah kita lem ya dari sini ke sini, ini sudah kuat, dilem sudah kuat, dan bawah ditambah jahitan seperti ini, hasilnya akan sangat lebih kuat ya. Jadi yang punya sepatu safety seperti ini, sepatu proyek, sepatu kerja, tidak bingung lagi saat menangani atau memperbaiki sepatunya yang mengelupas seperti tadi ya. Oke ya kawan-kawan, jadi sekiranya itu yang bisa saya share untuk perbaikan sepatu hari ini. Mungkin besok akan saya share lagi tentang permasalahan-permasalahan yang berbeda tentang sepatu dan sandal. Oke ya kawan-kawan, saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.